semua. Kolbu itu hati, kalbu itu anjing. Hati-hati. Harus kolbu, ada kolkolahnya. Kolbu. Kalau kalbu anjing. Kalau kolbu jelas ya? Ajaza artinya lemah. Mukjizat artinya yang melemahkan. Loh, kok yang melemahkan? Jadi gini ceritanya. Setiap nabi turun itu selalu membawa sesuatu yang membuat yang lain terasa lemah terhadap itu. Makanya mukjizat tergantung tren. Tergantung apa? Tren. Contoh, Nabi Musa. Trennya apa waktu itu? Sihir, yang lagi keren. Orang yang bisa sihir dianggap hebat, dianggap kuat, dianggap luar biasa. Nabi Musa turun bawa yang lebih hebat daripada sihir. Apa itu? Apa buktinya diberikan Allah? Tongkat. Bisa berubah jadi? Bisa membelah laut. Setelah Nabi Musa wafat, apakah mujizatnya masih ada? Masih ada tongkat yang model begitu? Kalau masih ada, saya mau beli 2. Nggak ada lagi tongkat model begitu. Semua mujizat diangkat ketika nabinya wafat. Ganti masa Nabi Daud. Nabi Daud yang lagi ngetren apa? Nabi Daud yang lagi ngetren apa di masa itu? Perang. Orang yang paling hebat adalah orang yang paling gede badannya. Maka ada cerita Jalut. Jalut itu orang Filistin, yang orang Filistin badannya di atas rata-rata. Nah ini Jalut orang yang paling bongsor di antara Filistin. Berarti lebih gede lagi. Maka orang gede kuat. Maka diturunkan Nabi Daud dengan mujizat bisa melembutkan besi. Dia pakai baju zirah, dia pakai baju besi, menang jadi raja. Gitu kan ya? Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud lagi ngetren apa? Buat gedung-gedung megah, kendaraan-kendaraan super cepat, dan sihir-sihir yang mematikan. Maka Allah kasih dia orang naik kendaraan biasa unta, dia kendaraannya apa? Angin. Orang buat megah, bangunan-bangunan megah, dia buat bangunan rumahnya itu pintunya aja 9 pilar. Pintunya doang, tehelnya kaca semua. Gitu kan ya? Itu Nabi Sulaiman. Ganti masa lagi, Nabi Isa. Nabi Isa yang lagi ngetren apa? Trennya ganti. Apa yang lagi ngetren? Medis, kesehatan. Orang lepra, buta, kusta sekali sentuh selesai. Orang mati hidup, gitu kan ya? Atas izin Allah. Tapi setiap nabi wafat, nabinya diangkat, mujizatnya diangkat. Betul? Nabi Muhammad yang lagi ngetren apa? Di kalangan orang-orang Arab dan di kalangan dunia pada saat itu. Syair, sastra, bahasa, informasi. Ya, maka turun Al-Quran yang informasinya ngeri, sastranya ngeri, nggak ada yang nyaingin. Stres setiap orang di depan Al-Quran. Ini kok bisa kayak begini? Ini kok bisa kayak begini? Betul kan ya? Semua orang merasa lemah di hadapan Al-Quran. Hebatnya adalah apa? Nabi Muhammad ini kemuliaannya, ketika dia wafat, Al-Qurannya nggak diangkat. Mujizatnya tetap ada. Supaya kenapa? Allah pengen tanya Anda perlu bukti apa lagi untuk beriman? Sudah ada itu. Yang lain diangkat, nggak bisa lagi. Mujizatnya mana? Mujizat mana? Nggak ada. Nabi Muhammad tetap ada. Mujizatnya di mana kalau gitu? Nih, kalau gitu saya lihat. Bahasa sastra itu beda dengan bahasa biasa. Betul? Saya seorang penulis, dikit banyak saya tahu sastra. Contoh, ini bahasa biasa. Bapak dan ibu pergi ke pasar, paham? Bahasa sastranya nggak begitu. Bahasa sastranya bisa jadi begini. Ayah dan bundaku, mereka meniti jalan menuju tempat orang berjual beli. Kan itu kan? Lebih susah dipahami yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Dalam sastra itu selalu berlaku satu hal yang sangat-sangat sederhana. Kalau Anda mau pilihan katanya indah, Anda keluar daripada makna yang sebenarnya. Tapi kalau Anda mau kemudian maknanya yang dapat, Anda pakai bahasa yang sederhana. Bisa dipahami Ibu sekalian? Kalau Anda mau pilih keindahan bahasa, maknanya harus dikurangi. Kalau mau maknanya, keindahan bahasanya harus dikurangi. Satu-satunya yang maknanya bagus, indah katanya mantap, itu cuma Al-Quran. Bisa dipahami Ibu sekalian? Maka orang-orang stres melihat Al-Quran. Kok bisa begini? Contoh, nih salah satu contoh. Kenapa dikatakan bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran? Nih contoh. Suatu masa ketika Rasul masih ada yang bilang bahwa dia juga nabi. Ada yang mengklaim nabi juga, namanya Musailamah. Musailamah dia digelari Al-Kadzab. Al-Kadzab artinya sang penipu. Nah, kenapa dia digelari sang penipu? Karena dia bilang bahwa dia adalah nabi. Musailamah ini juga kemudian mengaku nabi. Suatu waktu turun surat Al-Asr. Ada yang hafal surat Al-Asr? Ya semua hafal. Wal asri. Innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wattawassaw bil haqq wattawassaw bis sabr. Ini surat pendek atau panjang?
Tapi belakangan ketika kemudian ulama-ulama melihat surat ini, apa yang beliau katakan? Ulama-ulama katakan, seandainya Al-Quran tidak diturunkan ke atas muka bumi ini, maka satu surat ini sudah jauh lebih cukup. Karena maknanya yang indah, tidak selesai dikaji sampai detik ini. Kalaupun Al-Quran tidak turun semuanya, maka semua itu sudah terwakili dalam surat Al-Asr itu. Ngeri ya, sependek itu maknanya sedemikian besar. Nah, ketika turun surat tadi, Amr bin As yang waktu itu belum masuk Islam, orang ini pinter banget. Amr bin As ini pinter banget orangnya, belum masuk Islam, dia jalan-jalan ketemu Musailamah Al-Kadzdzab. Ketika ketemu Musailamah, Amr bin As bilang, tahu nggak, semalam itu baru ada wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad. Keren banget. Apa kerennya? Nih, coba dengar. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Musailamah dengar lalu bilang, semalam juga saya turun wahyu. Apa wahyunya? Sama, dia bilang. Apa wahyunya? Dia bacakan satu syair yang dia karang. Wal wabr innaka uzunani wasodr sa'iruka hafrun nakar. Sama nggak? R semua. Wal asri R, innal insana lafi husrin R, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr R. Rimanya pas, temponya pas, belakangnya R semua, maknanya nggak selesai dikaji sampai sekarang. Tapi Musailamah belakangnya R semua. Tahu artinya? Wal wabar, demi kelinci. Innaka uzunani wasodar, pada dirimu terdapat dua telinga yang panjang dan dada yang membusung. Sa'iruka hafrun nakar, di sekelilingmu terdapat galian tanah. Ketika dengar itu, Amr bin As tertawa terbahak-bahak kemudian bilang, Musailamah cukup. Lah kenapa? Nanti orang-orang menertawakanmu. Lalu dia bilang sama Khalid bin Walid, yuk kita ke tempat Muhammad, kita masuk Islam. Gara-gara dengar surat Wal Asri. Surat Toha 1-20 itu membuat Tufail bin Amr ad-Dausi yang hafal 200 ribuan syair bertekuk lutut, nangis, lalu berkata, saya nggak pernah dengar yang kayak begini. Lalu kemudian dia masuk Islam. Bisa dipahami sekali? Kita aja mungkin yang nggak ngerti bahasa Arab, ini mana bagusnya? Bisa dipahami sekalian? Makanya belajar. Tapi kadang-kadang itulah, ini mujizat yang masih tertinggal satu-satunya di dunia, tapi malas kita baca. Ustaz, saya itu bukan malas baca Ustaz, saya itu nggak sempat Ustaz. Itu lebih sombong lagi ibu sekalian. Lah kenapa? Coba lihat, Rasul sudah dijamin masuk surga, ya, dijamin masuk surga. Istrinya banyak, perangnya banyak, urusannya jangan tanya, sholatnya lebih banyak. Tapi itu pun baca Qurannya nggak habis-habis. Kita nggak ada yang jamin masuk surga. Anak cuma paling berapa, gitu kan ya? Perang enggak. Ibadah jarang, nggak baca Quran, terus mau apa lagi? Paham ibu sekalian? Padahal itu petunjuknya, bisa dipahami ibu sekalian? Oke, dari situ saya tahu apa tujuan hidup manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tahu dari mana? Al-Quran. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Karena tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Bukti, ilmu dapat 100%, mau dibakar pun rela. Lah kenapa? Karena ini adalah buktinya. Bisa dipahami ibu sekalian, mau mati pun rela karena sudah dapat buktinya. Akan kemana setelah mati? Kembali kepada Allah. Kata siapa? Al-Quran. Ayat mana yang bilang begitu? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Pasti saya kembali pada Allah. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Bukti. Makanya saya tetap objektif. 3 minggu setelah saya masuk Islam, bapak saya bilang, saya bilang sama bapak saya, Pi, Felix masuk Islam. Bapak saya bilang, kamu gila kamu ya? Enggak. Kenapa kamu masuk Islam? Karena ini agama yang paling benar. Kamu itu gila. Nih, papi ajak pergi gereja, kita diskusi dengan pastor-pastor. Saya bilang, gak usah repot, gini aja. Seluruh pastor ajak ke rumah, seluruh suster ajak ke rumah. Mereka bawa Alkitab, saya bawa Al-Quran. Kalau mereka bisa menunjukkan ada yang salah di dalam Al-Quran, saya balik lagi ke dalam agama mereka. Tapi kalau mereka nggak bisa dan saya bisa menunjukkan di situ ada yang salah, mereka masuk Islam. Mau nggak? Nggak mau, nggak jadi. Nuh, bukan kita yang sombong. Kita nggak boleh sombong, tapi Allah boleh nggak sombong? Maka ulama-ulama mengatakan surat Al-Baqarah ayat 23 itu adalah semacam tanda-tanda kesombongan Allah terhadap manusia yang merasa dirinya lebih kuat daripada Allah, dirinya lebih tahu daripada Allah, atau dirinya lebih besar daripada Allah. Gak ada. Maka sampai sekarang saya fair. Kalau ada yang bisa mendatangkan Al-Quran yang semacam dengan Al-Quran, saya sekarang juga keluar dari Islam dan saya masuk agama dia. Tapi kalau dia tidak mampu, harusnya dia masuk. Bisa dipahami ibu sekalian? Loh kok Ustaz berani bilang begitu? Ya beranilah, Allah yang jamin. Bisa dipahami ibu sekalian? Itu mujizat loh, Allah yang jamin. Maka kita harus percaya. Karena itu sudah 1400 tahun gak ada yang bisa datangin semacamnya. Bisa dipahami ibu sekalian? Berarti itulah alasan kenapa kita Muslim, gak yang lain. Karena yang lain gak punya bukti, cuma Islam yang punya bukti. Nah,
dari Allah akan kembali pada Allah, dan di dunia adalah beribadah pada Allah. Ini penting banget. Kalau dari tadi ocehan saya mau dilupakan, boleh, tapi jangan lupakan ocehan saya yang terakhir ini. Apa ocehan saya yang terakhir? Nih, apa yang dimaksud dengan iman? Apa yang dimaksud dengan akidah? Apa yang dimaksud dengan tujuan hidup yang saya bilang tadi? Kalau diwariskan pada anak kita, lantas kita aman semuanya. Nih, yang dimaksud dengan iman adalah keyakinan 100% bahwa kita berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ilmu dan bukti, dan keyakinan 100% bahwa kita akan kembali pasti kepada Allah berdasarkan ilmu dan bukti, sehingga jadi 100%. Karena kita yakin 100% kita dari Allah dan kembali kepada Allah, maka di dunia kita wajib beribadah dengan cara yang Allah berikan, syariatnya. Karena tatkala kita kembali kepada Allah, kita pasti akan dihisab perbuatan kecil apalagi yang besar. Bisa dipahami ibu sekalian? Kalau sudah dapat begini, beres urusan. Beres, aman hidup. Bodoh aman, pinter aman, kaya aman, miskin aman. Kalau sudah punya iman. Tapi kalau